Rencana apa nanti malam? Ya, mungkin udah punya rencana, udah yang mau ngumpul. Dan mungkin juga satunya ada yang datang berkunjung dari luar kota, keluarganya datang khusus untuk Natalan bareng hari ini. So kami menyambut teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Welcome to CLCC. Dan kita ada di ibadah tanggal 24 Desember jatuh di malam Natal. Dan sepanjang bulan ini sebagai informasi kita banyak bahas tentang judulnya The Forgotten. Jadi waktu kita mikir ide ini adalah bahwa ada banyak kisah-kisah di Alkitab, terutama yang langsung merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang orang-orang kadang belum tahu. Atau orang-orang pernah dengar tapi udah lupa. Dan tokoh-tokoh ini seringkali kurang terkenal, ya. Kadang-kadang mereka dilupakan, tapi kabar baiknya Tuhan memakai tokoh-tokoh ini. Tuhan gak lupa sama siapapun, itu kabar baiknya. Sama juga Tuhan tidak lupa sama saudara. Dan hari ini kalau saudara datang hari ini kumpul di sini, bisa duduk di sini dan dengar firman Tuhan ini. Doa saya teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya juga boleh merasakan kasih Tuhan itu dan ingat bahwa Tuhan repot-repot, susah-susah mengutus anaknya ke dunia. Karena dia tidak lupa sama saudara. Dia tidak melupakan saudara. Nah kalau kita udah bahas beberapa tokoh, kita udah bahas Timotius, kita bahas Abigail. Nah kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum lihat, silakan dilihat lagi ke Cactus channel kita yang punya CLCC untuk lihat khotbah-khotbahnya. Dan hari ini yang saya akan bawakan tentang Zakaria dan Elisabeth. Ya, Zakaria dan Elisabeth. Nah, kalau ada yang bilang, hah? Ya, berarti benar ya, ini terlupakan ya. Banyak itu dari mana ceritanya gitu ya. Mungkin juga di sini ada yang namanya Zakaria atau Elisabeth dan gak tahu kenapa saya dikasih nama seperti itu ya. Nah ini kita akan bahas tentang dua tokoh ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kalau kita boleh lihat kondisi menjelang akhir tahun, orang-orang itu suka ada waktunya ngerenung gitu kan ya, ngerenung pikir apa yang udah lewat sepanjang tahun ini, apa yang udah saya lakukan sepanjang tahun ini, dan kemudian juga kadang udah ada yang mikir rencana tahun depan mau apa gitu. Dan kadang-kadang di titik seminggu atau kadang beberapa hari menjelang akhir tahun atau awal tahun, mungkin ada yang membawa emosi tertentu ke dalam pemikirannya bahwa gini, sepanjang tahun ini ada banyak hal-hal yang gak terjadi buat diri saya. Ada hal-hal yang gak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Ada doa-doa yang kita naikkan tapi kok tidak terkabul, tidak ada jawaban. Saya udah mendoakan ini tapi kok tidak ada tanda-tanda bakal ini dikabulkan oleh Tuhan. Ada usaha-usaha yang kita lakukan tapi tidak berhasil. Dan kadang-kadang itu semua bawa kita pada pemikiran, kalau gitu tahun depan ini akan seperti apa ya gitu. Saya kalau tahun ini begitu buruk, gimana tahun depan? Saya ngobrol sama beberapa teman yang pengusaha, saya bukan pengusaha jadi saya gak tahu penderitaan mungkin Bapak Ibu Saudara yang jadi pengusaha bahwa katanya ini lebih susah daripada COVID. Masa-masa COVID tiba-tiba terasa tidak terlalu berat gitu dibandingin tahun sekarang. Kalau COVID bagi saya cuma senang sepinya aja, ya gitu ya. Karena orang introvert senangnya sepi gitu kan. Oh ya bagus lah orang gak terlalu banyak ngomong gitu ya. Jalan gak macet. Tapi ternyata kesulitannya jadi begitu besar bagi orang-orang yang lain. Dan oleh karena itu kadang-kadang kita mungkin memasuki tahun yang baru. Kita pikir Tuhan kalau ini udah lewat. Dan katanya yang terburuk mungkin belum sampai. Tapi bakal lebih buruk lagi. Gimana dengan saya gitu. Dan ini jadi tempat yang benturan antara kita kecewa, ada harapan, kadang-kadang pengen menyerah, atau coba lagi enggak ya gitu ya. Atau bahkan ini adalah pertempuran antara mempertahankan atau meninggalkan iman. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bilang, mungkin ini Natal terakhir aja lah ya. Habis ini udah, saya gak mau mikir soal Tuhan lagi. Nah salah satu teman baik saya, Christian Chandra, pernah ngomong seperti itu bahwa udahlah ini kebaktian terakhir saya. Dia datang lalu bilang, hari ini kalau Tuhan gak bicara apa-apa sama saya udah gak ada Tuhan-Tuhanan. Saya mau pulang dan jadi apa aja yang saya pengen gitu. Nah puji Tuhannya dia masih khotbah beberapa minggu lalu, jadi tahu Tuhan menangkap dia. Doa saya juga hari ini kalau Bapak Ibu Saudara ada yang terbentur dalam posisi seperti itu, ada yang merasa, oke, saya cuma datang untuk keluarga doang, mereka mau ke gereja, oke saya temenin, tapi ini mungkin terakhir. Nah hari ini saya berdoa, Tuhan bicara sama saudara firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita lihat ceritanya langsung saja ke Lukas 1 ayat 5. Cukup panjang tapi saya akan lompat-lompat ke beberapa bagiannya aja.
Lukas 1 ayat 5 sampai 25, kita kenalan sama dua tokoh ini. Yang pertama, pada zaman Herodes ayat 5, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Sedikit cerita, pada waktu itu ada di Israel atau di orang-orang Yahudi ada golongan para imam. Dan para imam ini ditetapkan dari zaman perjanjian lama dari Tuhan kepada bangsa Israel bahwa hanya boleh orang Lewi. Gitu. Dan untuk imam sendiri khususnya itu dari keturunan seorang namanya Harun. Kalau Bapak Ibu sudah nanti baca di perjanjian lama, Harun itu saudaranya Musa, nabi besar ya, yang sangat terkenal di perjanjian lama. Di orang-orang Yahudi di Israel sekarang juga itu sangat dihormati. Semua yang dikatakannya seperti hukum Musa bahkan. Dan Harun ini percaya Tuhan, seluruh keluarga dia, keturunan dia akan jadi imam seumur hidup dia. Dan Elisabet dan Zakaria ini sama-sama dari keluarganya imam. Nah, ada fakta menarik bahwa nama Zakaria itu artinya Tuhan mendengar. Nah, itu ya, Tuhan mendengar. Ada yang namanya Zakaria di sini, gitu ya. Panggilnya Zach atau mungkin Zachary gitu. Mungkin ada yang pakai dalam versi bahasa Inggrisnya. Sementara Elisabet itu ada beberapa variasi. Ponakan saya namanya Elisheva, itu variasi dari nama Elisabet gitu ya. Itu artinya Tuhan kepenuhanku. Wah, Tuhan itu mencukupi, memenuhi hidupku gitu ya. Jadi kepenuhannya, kesejahteraannya penuh dalam Tuhan seperti itu. Itu nama-nama yang bagus. Mereka dari keluarga imam, mereka pelayan Tuhan dari sejak masa kecilnya. Semua anak-anak orang-orang imam itu dikasih tahu dari kecil bahwa kamu keluarga imam, kita keluarga yang berbeda. Kita punya peran khusus yang Tuhan percayakan. Dan itu bukan cuma kepada ayah kamu, tapi dari zaman nenek moyang kamu. Ini di tangan kita. Jadi ini keluarga spesial sebenarnya ya. Nah, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, Lukas penulis Injil ini, Lukas ini orang yang menemani Paulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dengar Rasul Paulus, Lukas ini seorang warga negara Romawi, bukan orang Yahudi, dia dokter, dan dia menemani Paulus sepanjang perjalanan Paulus. Jadi kalau Bapak sudah baca misalkan kita kisah para rasul, Lukas ini yang menuliskannya. Dia kayak penulis jurnalnya. Jadi dia tahu ceritaannya Rasul Paulus sebagainya. Dan dia sering dengar pengajaran Rasul Paulus juga. Dan kalau Bapak Ibu sudah pernah dengar bahwa dalam pengajaran Rasul Paulus bilang kita ini semua dibenarkan. Gak ada orang benar. Orang-orang berdosa semua. Dan waktu dia menulis ini dipercaya juga bahwa Lukas bukan mengatakan bahwa Zakaria dan Elisabet itu gak pernah bikin dosa. Bahwa mereka orang suci, tak tersentuh sama sekali, enggak. Tapi dia melihat dari kehidupan dua orang ini adalah dua orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan sama mereka. Mereka bukan orang sempurna. Mereka bukan berarti gak pernah bikin salah. Tapi Tuhan memandang mereka sebagai orang benar. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang percaya dalam nama Yesus. Maka kita masih bisa bikin dosa, tapi saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Saudara jadi orang benar di mata Tuhan. Nah, tetapi ayat 7-nya, tetapi mereka tidak mempunyai anak katanya. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lukas selalu mencantumkan, tapi ada satu masalah gitu. Orang ini hebat, baik, benar, segala yang mereka bikin baik-baik aja. Tapi ada satu masalah bahwa keduanya tidak punya anak. Untuk lebih menekankannya lagi, istrinya Elisabet ini sebutnya apa? Mandul. Tidak mungkin punya anak. Dan tambah lagi nih, kalaupun Elisabet sembuh dari mandulnya, mereka sudah sangat tua. Gitu. Dan kalau kita baca bahkan sepenggal bagian ini, ada begitu banyak kesedihan dalam sini apa? Kebayang saudara bahwa nama-nama mereka nama-nama yang bagus loh. Tuhan mendengar. Hidup kamu tuh dipenuhi oleh Tuhan. Tapi sedihnya dalam kenyataan di buminya mereka bahwa kepenuhan yang mana gitu. Tidak punya anak pada zaman itu adalah masa-masa yang ada kondisi yang berat. Gitu. Pertama tidak ada yang bisa menunjang keluarga itu, gak ada tenaga kerjanya. Betul, anak-anak adalah penunjang keluarga pada waktu itu. Sampai hari ini juga gak ada yang salah dengan itu. Bahwa anak-anak akan meneruskan perekonomian keluarga. Anak-anak juga tanda apa? Tuhan memberkati pada waktu itu. Jadi buat apa semua kesalehan itu kalau Tuhan tidak memberkati anak gitu ya. Ini seperti kayak, dan tambah tadi nama mereka itu yang bikin berat. Menurut saya agak susah, agak berat kalau punya nama Einstein tapi gak naik kelas gitu. Iya gitu ya. Walaupun yang punya nama Selamat itu enak tuh. Ya,
Ya, ketabrak mobil juga, namanya gue selamat gitu ya. Tetap aja selamat. Apapun jadi saya tetap selamat gitu kan ya. Bejo, wah itu ya. Bejo itu untung katanya ya. Kena tipu miliaran tetap namanya bejo gitu kan ya. Dan mungkin saudara-saudara ada yang menemukan ada semacam ironinya. Nama saya ini, nama perusahaan saya ini, nama pelayanan saya ini. Tapi kok Tuhan gak memberkati, kok hidup saya kayak begini. Ya. Dan mungkin kita udah mulai begini, buat apa benar-benar dalam Tuhan, gak usah lurus-lurus amat lah gitu kan ya. Gak usah baik-baik amat lah. Udah dicobakan 2023, doesn't work. Ya, 2024 kembali ke tabiat lama aja, kembali ke cara lama, pakai cara-cara lain. Ya, tambah hidup taat dan benar itu nggak menambahkan apapun dalam hidup kamu. Ngapain kayak seperti itu? Ya. Tapi ini sebenarnya yang menarik justru. Kalau kita bacanya seperti itu, iya kita lagi berfokus pada apa? Pada kejadiannya apa, masalahnya apa. Mereka gak punya anak. Tapi kalau saya balik seperti ini gimana? Bukankah mereka tetap hidup benar dan taat sekalipun mereka tidak punya anak? Ya, bukankah mereka hidup benar dan tak bercacat di hadapan Tuhan sekalipun istrinya Elizabeth disebut mandul dan mereka sudah tua? Saya yakin mereka udah doa berkali-kali dan doanya bukan apalagi udah tuanya, enggak. Doanya dari masa mudanya. Dan pada waktu itu kalau boleh berasumsi orang-orang menikah usianya cukup muda. Tidak sampai tua-tua amat gitu ya. So mereka pasti pernah berdoa. Mereka pernah minta. Dan mintanya lama gitu. Ya, saya bersyukur saya menikah 2 tahun lalu saya mulai berpikir untuk punya anak sama istri saya. Lalu kami program sebagainya. Dan ya betapa susahnya menghadapi ketika misalkan programnya gak berhasil. Gitu. Istri saya keguguran 2 kali gitu ya. Dan saat sedih waktu dia harus melewati operasi untuk membersihkan itu. Dan ketika dia udah sembuh, sadar dari biusnya, saya mendampingi. Kalimat pertama dia adalah, anaknya udah gak ada lagi ya, dia bilang gitu. Gitu ya. Ada rasa sedih, ada rasa hampa. Dan bertanya-tanya gitu, Tuhan apa yang salah ya dengan saya? Terus terang aja dosa-dosa masa lalu saya menghantui saya tiba-tiba. Apa karena saya pernah nakal ya dulu ya? Apa karena saya pernah begini ya? Karena begitu ya gitu. Dan mungkin itu juga pertanyaan saudara gitu. Kenapa ya Tuhan ya kok begini? Ngapain baik-baik kalau gitu ngapain semua yang sudah saya lakukan untuk Tuhan ini gitu. Tapi ini yang kita lihat bahwa dari bagian pertama kehidupan 2 orang ini. Bahwa mereka tetap hidup benar. Mereka tetap taat pada perintah Tuhan. Sekalipun bahkan kehidupan jasmani mereka tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Gitu. Mereka tetap melakukannya. Gitu ya. Kehidupan yang berkenan dan taat kepada Tuhan itu bukanlah untuk mendapatkan sesuatu ya dari Tuhan. Tapi justru karena telah mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau saudara merasakan anugerah begini, saya orang berdosa yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan bahkan seterusnya. Setiap hari Tuhan menguduskan saya, Tuhan mengasihi saya. Tuhan angkat saya jadi anaknya, saya orang berdosa yang gak punya harapan, saya udah bikin begitu banyak hal buruk, saya seharusnya layak masuk neraka. Tapi Tuhan ubahkan itu semua, bahkan tanpa peran serta saya, tanpa saya harus berjuang keras, saya cuma diminta, maukah engkau percaya? Dan waktu kita ingat, terima kasih buat anugerah Tuhan, maka saya mau hidup benar untuk Tuhan. Bukan karena saya mau mengharap sesuatu. Kalau dalam Islam, iman yang ada udangnya gitu, kalau Andi bilang. Karena ada sesuatu yang saya pengen, so saya bikin baik sama Tuhan. Saya harap Tuhan terpesona sama kebaikan saya, terenyuh melihat doa-doa saya, dan akhirnya tergerak untuk mengabulkan segala doa-doa saya gitu. Nah saudara-saudara kalau seperti itu, iya kita belum kenal anugerah ini. Tapi kalau saudara udah kenal anugerah ini, biarlah ini menguatkan saudara untuk apa? Karena anugerah itu makanya saya mau hidup benar. Berkalipun hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Gitu ya. R.C. Sproul, seorang pengkhotbah sudah meninggal, dia bilang seperti ini. A true understanding of grace of God's unmerited favor always provokes a life of gratitude and obedience. Gitu. Bahwa kalau saudara mengerti tentang sungguh-sungguh tentang kasih karunia ini. Yaitu sesuatu yang Tuhan berikan tanpa saudara perlu usaha. Bahkan karena semua usaha kita gak ada gunanya, gak ada hasilnya, gak ada harganya. Tapi Tuhan mau beri itu. Seharusnya itu selalu mendorong, membakar hati itu apa? Untuk mau mengucap syukur dan mau taat kepada Tuhan. Gitu. Jadi kalau saudara hari ini merasakan gini, saya capek, saya lelah ikut Tuhan. Tapi ada api yang gak pernah padam dalam diri kita bahwa ini. Tapi enggak, saya gak mungkin balik lagi gitu. Saya gak mungkin lagi serahkan itu semua untuk kehidupan saya yang lama. Saya gak mungkin balik lagi. Iya, itu yang memprovoknya, itu.
kasih karunia itu dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara rasanya juga gini, tapi gimana ya kalau belum merasa seperti itu, saya undang. Minggu depan datang lagi. Datang lagi. Ya. Ikut ibadah lagi, dengar firman Tuhan lagi. Banyak komunitas kita home, banyak yang lagi libur menjelang akhir tahun ini. Tapi saudara gak ada salah untuk tanya-tanya, ayo mau ikut home. Saya mau ikut home, saya pengen tahu tentang Yesus ini banyak lagi. Kenapa orang-orang ini hidupnya begitu susah, tetap mau taat sama Tuhan. Saya pengen tahu. Dan coba belajar bareng-bareng dari situ. Nah untuk selanjutnya, ceritanya berlanjut lagi. Di ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ, sampai situ. Jadi ada masanya para imam ini punya jadwal tugas. Ya, saya dapat jadwal tugas hari ini untuk melayani saudara di firman. Nah, ada tugasku sebagai imam untuk bakar kemenyannya, ukupan ke dalam bait suci pada waktu itu. Dan itu undiannya Bapak Ibu diundinya bukan kayak ada 10 orang pemain musik di sini juga mungkin sama ngalamin bulan-bulan itu dapat jadwal, tidak dapat jadwal, tapi pasti dapat jadwal ya. Itu enggak, imam itu ada banyak banget, ribuan. Dan giliran itu diurut menurut rombongan mereka gitu. Jadi ada undiannya. Dan untuk dapat 1 kali kesempatan seumur hidup itu susah. Ada imam yang dari lahir sampai matinya dari keluarga imam itu enggak pernah dapat kesempatan untuk masuk ke dalam bait suci untuk bakar ukupan. Dan Tuhan bekerja lewat undian ini, Zakaria terpilih. Nah waktu dia masuk, lagi ibadah rame-rame. Kalau ibadah zaman dulu imamnya masuk ke dalam ruang maha suci di dalam bait suci. Semua jemaat nunggu di luar. Nanti dia masuk, dia bawa doa-doa kita, ceritanya gitu. Lalu nanti dia keluar. Ya. Biasanya mereka diiketin tali di pinggangnya dan ada belnya. Kenapa? Karena siapa tahu dia mati di dalam. Kenapa? Karena ada ceritanya bahwa Tuhan kalau gak berkenan sama itu akan membunuh imam itu. Karena dia berdosa atau dia nyimpen dosa. Jadi kalau seandainya mereka gak ada bunyi-bunyi lagi, mereka akan tarik mayatnya keluar gitu. Supaya mereka gak perlu masuk ke dalam. Zakaria masuk ke dalam dan dia melihat malaikat. Dia ketemu sama malaikat. Ya. Dia ketemu malaikat, dia kaget. Karena mereka gak pernah penglihatan sebelumnya. Apa yang terjadi? Malaikat itu ngomong sama Zakaria begini. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Jadi dia ketemu sama malaikat bilang gini, Zakaria doamu sudah dikabulkan. Kamu bakal punya anak, kasih nama Yohanes, ya, Yohanan. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan. Tuhan memberi kasih karunia. Ada nama Yohanes di sini, gitu ya. Ya saya tahu hidup mereka kadang-kadang tidak seperti penuh kasih karunia, saya tahu ya. Ya gitu ya, keberatan di nama gitu ya. Tapi ya itu indah ya. Dan ini kelak Bapak Ibu sudah tahu, Yohanes ini akan jadi Yohanes Pembaptis. Yang kerjanya ngebaptisin orang pada waktu itu. Ya, kalau di CLCC kita punya Surya Pembaptis, Hamid Pembaptis, Jimmy Pembaptis. Kita punya 3 pembaptis paling saya tahu itu ya. Alvin Pembaptis juga udah mulai itu ya. Nah, ini zaman dulu itu dia melahirkan, wow, dia melahirkan orang terkenal, orang hebat. Ya. Kamu akan punya anak katanya. Lalu kata Zakaria kepada mereka itu, jawabannya apa? Dia happy, akhirnya. Yes, gitu ya. Ya Tuhan, kemana aja. Gak sia-sia saya berdoa. Enggak, Zakaria ngomong gini, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini saya pikir jadi bukti bahwa Zakaria sudah melupakan doa-doanya. Dia pernah berdoa iya, tapi dia lupa. Udah gini, ya udahlah gitu. Ya, dia udah mengubur mimpi dia. Ya. Saya pernah dulu berdoa waktu saya masih kelas 4 SD berdoa minta Sega. 16 bit, ya, sebuah perangkat konsol tercanggih pada zamannya, gitu ya. Ya, saya berdoa Tuhan Yesus, ya, seperti anak umumnya, sebelum tidur berdoa Tuhan Yesus, minta Sega Tuhan, ya. Kenapa? Karena papi tidak akan memberikan, gitu ya. Mami tidak akan mengizinkan. Jadi saya minta Tuhan, minta Sega. Dan teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pada waktu itu sekonyol-konyolnya masih berharap benda itu akan muncul di bawah pohon Natal. Gimana caranya? Pokoknya dia muncul. Terlalu banyak nonton film Natal saya. Ya. Dan serius saya pernah menantikan Sinterklas. Benar gitu ya. Gitu. Dan saya Tuhan berdoa. Saya berdoa berapa lama? Berminggu-minggu. Dan akhirnya apa? Saya menyerah. Tidak terjadi. Tidak ada Sega jatuh dari langit. Enggak.
Ya, saya harus menunggu 2 tahun lagi ketika saya naik kelas ke SMP, dari kelas 6. Lalu papi saya bilang, kamu mau beli Sega? Ya untungnya saya waktu itu bilang, enggak, udah gak mau. Ya saya ngambek, enggak, tapi saya pengen, saya senang banget waktu itu. Ya, tapi menunjukkan bahwa iya kadang kita lupa sama doa-doa kita. Mungkin dia udah lupa sama doa-doa, kenapa? Gak dijawab-jawab. Ya udahlah gitu ya. Dan bahkan sekarang gini, ya Tuhan gini, kalau kita ketemu 30 tahun yang lalu aja, saya masih percaya. Udah terlambat Tuhan, aku udah tua, istriku lanjut umurnya, gimana caranya? Gitu ya. Lalu jawab mereka itu kepadanya, akulah Gabriel. Soalnya ngomong gini, kamu gak percaya sama saya? Saya itu Gabriel loh. Gabriel ya, yang melayani Allah. Saya itu dengar langsung dari beliau gitu istilahnya. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara masih percaya firman Tuhan? Atau sudah mulai ragu? Saya berharap hanya karena, sorry kalau pakai kata hanya, tapi iya. Hanya karena satu doa yang tidak dijawab, saudara lalu tidak mau lagi dengar firman Tuhan. Ya. Hanya karena satu doa yang tidak dijawab. Ya doa itu mungkin penting, saya tahu. Saya gak anggap remeh doa-doa saudara. Tapi harapan saya saudara tidak, karena satu doa yang tidak terjawab, saudara bilang, percuma semua firman Tuhan ini. Bohong semuanya. Ya. Firman Tuhan itu dapat kita pegang dan percayai. Ya. Kita mungkin belum atau malah tidak akan pernah melihat jawaban atau hasilnya. Ya saya mesti ngomong gitu. Mungkin gak akan pernah lihat hasilnya. Tapi kita dapat berserah dan mempercayai pribadi Tuhan yang mengasihi kita itu. Nah, saya minta momen nerd sebentar. Momen terlalu banyak ngitungnya sebentar. Tapi coba saudara bayangkan ini. Ada cerita seperti ini. Tahun 1998 itu ada 2 orang peneliti, ya, Peter Stoner sama Robert C. Newman itu nulis buku namanya Science Speaks. Oh, science. Wah, bukan wilayah saya. Tapi dengar dulu. Science. Di dalamnya mereka tuh coba ngitung ahli matematika, kayak Koteo misalkan ya, Koteo tuan kota gitu. Bilang bahwa mereka coba ngitung kemungkinannya dalam sejarah menurut mereka ada satu orang yang ya bisa memenuhi semua nubuatan tentang juru selamat Mesias yang ada dalam kitab suci. Dan karena Yesus dipercaya, mereka bilang oke, kemungkinannya berapa besar Yesus itu bisa memenuhi semua nubuatan itu. Dan mereka ngitungnya masih simpel. Mereka menemukan bahwa peluang seseorang dalam sejarah, sepanjang sejarah pada waktu itu ya, untuk memenuhi 8 aja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca di kitab suci itu di Perjanjian Lama, banyak nubuatan tentang juru selamat. Banyak banget, puluhan kalau gak salah. Nah tapi untuk 8 aja, seandainya ada satu orang yang bisa penuhin 8 nubuatan tentang Mesias dalam kitab suci, itu sama seperti 1:100.000 triliun. Masih belum mencerna angkanya. Oke, begini cara mudahnya. Saudara ambil Pulau Kalimantan, saudara penuhi seluruh Pulau Kalimantan dengan uang koin, sampai kedalaman 60 cm atau ketinggian 60 cm. Bayang tuh, satu Kalimantan diisi koin semuanya. Sampai tingginya 60 cm. Segini kali ya, segini ya kan. Koin semuanya. Gitu ya. Lalu saudara ambil satu koin, kasih tanda X. Cek. Jatuhkan ke tengah-tengah Pulau Kalimantan. Diaduk, entah gimana caranya, ngebayangin aja udah ya. Bayangin aja. Diaduk gimana caranya. Lalu saudara ambil seseorang, tutup matanya. Lalu dia harus pick one coin dan harus benar ketemu yang X itu. Itu kemungkinannya seseorang bisa memenuhi semua nubuatan tersebut. Tapi Yesus memenuhi semua nubuatannya. Gitu. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu sungguh berkuasa. Yesus itu sungguh nyata dan firman Tuhan itu sungguh benar. Percayalah. Tetaplah percaya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Ya, doamu belum dijawab. Tapi biarlah imanmu tetap teguh dalam Tuhan. Ya. R.C. Sproul kembali saya pakai bilang ini. The real prayer of faith is the prayer that trusts God no matter whether the answer is yes or no. Jadi kalau hari ini doa sudah belum dijawab. Tapi sudah bilang, ya
tapi tidak mungkin balik lagi. Ya, iman itu ada. Dan kalau saudara masih lemah, bilang, Tuhan tolong aku yang kurang percaya ini. Kuatkan imanku. Terus gimana ceritanya? Ya, setelah peristiwa tersebut, Bapak Ibu Saudara, dia pulang, Zakaria pulang. Dan berapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Saya nggak perlu cerita prosesnya lah ya. Ya, semuanya udah tahu lah ya gitu pokoknya. Nggak ujuk-ujuk begitu aja, nggak. Ada proses biologisnya juga. Dan dia lalu tidak mau menampakkan diri. Dia pengen tunggu, mungkin dia tunggu sampai benar-benar anak ini, ya kalau mungkin para ibu-ibu sini yang pernah mengalami peristiwa tragedi keguguran, kadang begitu punya anak kita jadi hati-hati banget ya, hati-hati banget. Aduh, jangan sampai nih anak apa gimana. Mungkin setelah 5 bulan itu bahwa oke, ini anak ini bisa bertahan. Dan dia bilang apa? Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Gak mungkin ada yang bisa bikin seperti ini. Ini perbuatan Tuhan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dia setelah selesai itu, anaknya akhirnya lahir. Ya. Anaknya lahir. Dan waktu lahir semua tetangga datang. Semua tetangga selamatnya. Dan waktu seperti itu Zakaria sembuh dari bisunya. Tanda bahwa iya, perkataan malaikat itu benar. Nah kalau saya, kata-kata pertama yang keluar dari mulut saya adalah, tuh bener kan, wah saya akan cerita, malaikat kemarin ketemu sama saya, bener ini enggak. Waktu Zakaria terbuka mulutnya, Roh Kudus memenuhi dia. Dan dia mulai berkata-kata, ini perkataannya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Hah? Kenapa Zek ngomong kayak gitu? Kenapa gak ngomong anakku baik, oh ini semoga anakku, semoga anak. Enggak. Dia malah ngomong dulu tentang Tuhan membawa kelepasan bagi. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulutnya nabi-nabi yang kudus. Dia bilang, ini semua diceritain, Tuhan udah ngomong, kita bakal dapat keselamatan. Loh ini bukan soal Yohanes, bukan. Ini tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu. Baru kemudian dia ngomong terakhir. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan apa? Keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Zakaria bersyukur punya anak, dia senang. Tapi apa yang bikin dia lebih happy? Karena dia tahu anak ini punya tugas untuk nganter sebagai pembuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar lagi daripada itu. Bahwa bangsa kita, umat manusia, kita punya keselamatan. Bahwa Tuhan kasih anugerah besar, dia datang. Dan mungkin saat ini cuma sedikit yang boleh dia sukacita apa? Bahwa anakku jadi pembuka jalannya. Tapi bukan dia yang utama. Bukan Yohanes berkat terbesar yang bikin Zakaria happy banget hari itu. Tapi apa? Dia ingat, dia melihat jauh ke depan bahwa ini setelah Yohanes akan datang juru selamat. Dia belum tahu yang mana. Tapi itu sukacita terbesarnya. Kabar terbaik Bapak Ibu Saudara, pemberian terindah, anugerah terbesar bukanlah keinginan yang menjadi kenyataan, melainkan anugerah keselamatan di dalam Kristus bagi orang-orang berdosa. Suatu saat saya mengalami ada 3 hal dalam hidup saya hancur bersamaan. Pekerjaan, pelayanan, percintaan. Hancur semuanya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan semuanya itu. Balikin Tuhan semua yang dulu pernah hilang itu. Saya tahu itu dosa saya itu salah saya. Tapi please Tuhan balikin lagi. Tapi gak balik-balik. Dan suatu hari saya berdoa lagi. Saya ditelepon sama papi saya. Dan saya bilang, papi kayaknya Tuhan lebih peduli sama doanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Tiongkok daratan yang gerejanya di bawah tanah, dianiaya oleh pemerintahan Tiongkok pada waktu itu. Dan Tuhan kabulin doa mereka. Mereka minta mujizat ada, mereka minta apa ada. Kayaknya Tuhan lebih peduli sama urusan-urusan kayak gitu ya, saya bilang. Dia gak peduli sama saya yang lagi berdoa cuma di kamar kos saya, minta ini, minta itu. Kayaknya doa-doa saya remeh ya Tuhan. Ya, kayak gitu gak sih papi? Ya.
Orang lagi pahit Bapak Ibu Saudara. Dan papi saya lalu kutip ayat ini. Dari Roma 8 ayat 30-32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ri, anaknya aja dia kasih. Masa dia gak bisa kasih apa yang kamu butuhkan? Gitu. Dan saya bilang, ya hadiah terbesar itu adalah tetap aja Yesus. Saya hari itu belum nyadar memang, dan masih butuh waktu lagi untuk nyadari itu. Tapi kalau hari ini Bapak bilang, masa gini aja Tuhan gak mau jawab sih? Saya cuma minta ini loh, gak macam-macam. Saya akan kasih jawaban yang sama. Bapak Ibu Saudara, anaknya aja dia kasih. Masakan dia tidak mencukupkan segala sesuatunya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Stephen Lawson bilang seperti ini, if you miss Christ, you miss everything. If you have Christ, you have everything. Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus, Bapak Ibu punya segalanya. Jangan takut, hadapi ke depannya. Lihat, Bapak Ibu punya segala-galanya. So, apa pelajaran dari Zakaria yang kita belajar? Teruslah mengasihi. Ya, jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti mengampuni, jangan berhenti melayani. Teruslah berdoa, berbuat baik. Bukan karena mengharapkan berkat, tapi karena terlebih dahulu menerima anugerah. Yang kedua, arahkan hidup ya, untuk percaya dan mau taat sama firman Tuhan. Apapun yang terjadi. Hidup dalam ucapan syukur dan damai. Kenapa? Karena saudara punya yang terbaik dari Tuhan. Bukan jawaban doa sebenarnya. Tapi karena saudara punya Kristus. Apapun jawaban doaku, ku tahu engkau tak pernah lupakan. Karena jiwaku yang pantas binasa, telah berkenan kau selamatkan. Ku mau hidup taat dan percaya di dalam Kristus. Aku penuh, aku utuh, aku bahagia. Selamat berbahagia Bapak Ibu Saudara di masa Natal ini. Ingat selalu, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Mari sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. Tim worship silakan. Karya terbesar Yes, Tuhan. dalam hidupku. Amin. Benar. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Kami kagum Tuhan. Ngapain Tuhan repot-repot urusin kami? Tuhan bisa saja musnahkan semuanya dan ubah dari awal lagi. Tapi engkau memilih jalan yang kami tidak mengerti. Tapi yang kami kagumi, kau utus anakmu Tuhan kepada kami. Kau beri anakmu kepada kami. Supaya kami orang berdosa boleh beroleh keselamatan. Yang sudah celaka Tuhan jadi anak-anakmu bahkan. Terima kasih Bapa. Itulah jawaban doa terbaik. Hari yang paling indah adalah ketika engkau mau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menghadapi hari ke depan. Mungkin masih dengan rasa takut. Tapi waktu kami takut, kami ini percaya kepadamu. Percayakan kasih-Mu yang sudah Kau buktikan berkali-kali, berulang-ulang. Bahkan yang terbesar lewat kasih anak-Mu Yesus Kristus. Datang ke dunia untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biar ini tidak pernah luput dari pikiran kami. Ini yang selalu kami renungkan saat kami menghadapi hari-hari berat ke depan. Apa yang kami tidak mengerti, kami selalu ingat bahwa Engkau Tuhan mengasihi kami. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu penuh
cukup Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa Surgawi. Dan pada hari ini Tuhan, karena hati kami penuh ucapan syukur, kami mau ingat bagaimana Engkau telah pelihara kami, menjagai kami, menyertai kami sepanjang umur hidup kami sampai hari ini. Kami diberikan rejeki yang melimpah, makan kami cukup, tubuh yang sehat, orang-orang yang mencintai kami, pekerjaan yang baik, usaha yang baik. Semuanya Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Dan biar dengan hati ucapan syukur juga, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau yang pakai Tuhan, apa yang bisa kami beri ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekabaran Injil, untuk menolong orang-orang yang kekurangan, yang berkesusahan. Engkau pakai ini semua. Berkati CLC akan mengelolanya. Kami memberi dengan sukacita karena kami juga percaya seperti Tuhan sudah pelihara kami di hari-hari yang telah lalu. Tuhan akan tetap pelihara kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mau memberi juga dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sangat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian.